Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Al-musyahiduna wal mustami'un al-kiram. Saya Irma Aulia, NIM 015. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai macam-macam tauhid. Tauhid menurut Ibnu Taimiyah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, dan tauhid al-asma wa as-sifat pertama kali dibuat oleh Ibnu Taimiyah. Tidak ada seorang ulama terdahulu yang telah membagi tauhid kepada 3 bagian tersebut. Dengan karyanya itu, Ibnu Taimiyah mengkafirkan umat muslim hanya karena mereka melakukan tawasul dan tabaruk dengan para nabi dan para ulama. Menurut Ibnu Taimiyah, mereka merupakan orang-orang yang tidak paham mengenai tauhid uluhiyah. Mereka yang melakukan tawasul dan tabaruk hanya memahami tauhid rububiyah saja, yaitu pengakuan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, nihil dari tauhid uluhiyah. Masih dari pengakuan Ibnu Taimiyah juga bahwa tauhid rububiyah seperti itu tidak hanya orang muslim saja, tetapi diakui juga oleh orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Walhasil, dengan dasar kreasinya ini, Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya mengkafirkan seluruh orang muslim, kecuali kelompok mereka sendiri yang sepaham dan sejalan dengan pembagian tauhid kepada uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid al-asma wa as-sifat. Selanjutnya, pengertian tauhid. Apa sih itu pengertian tauhid? Tauhid adalah mengesahkan Allah dan mengakui keberadaannya serta kuat rasa percaya bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya, bisa menandinginya, bahkan saja mengalahkannya. Sekarang kita masuk pada macam-macam tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Kata at-tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Kata wahada menyakup makna kesendirian sesuatu dengan zat, sifat, atau af'alnya, dan tidak adanya sesuatu yang menyamai dan menyertainya dalam hal kesendiriannya. Secara bahasa, rububiyah berasal dari kata rob, digunakan dengan penggunaan yang hakiki dan juga digunakan untuk yang lain secara majazi atau idofi dan tidak untuk yang lain. Rububiyah yaitu kata yang dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rob. Nama ini mempunyai beberapa arti antara lain Al-Murabbi artinya pemeliharaan, Al-Nasir artinya penolong, Al-Malik artinya pemilik, Al-Muslih artinya yang memperbaiki, Al-Sayyid artinya tuan, dan Al-Wali artinya wali. Sedangkan menurut istilah tauhid rububiyah berarti percaya bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam dengan sunah-sunahnya. Dan karena Allah adalah Rob yang hak bagi semesta alam, maka dia sajalah yang khusus dengan ketuhanan tanpa yang lain. Wajib mengesahkannya dalam ketuhanan, yaitu sifat ketuhanan tidak mungkin ada pada yang lain dari makhluknya. Tauhid rububiyah adalah suatu kepercayaan bahwa yang menciptakan alam dunia beserta isinya ini hanyalah Allah semata, tanpa ada bantuan siapapun. Dunia ini ada yang menjadikannya, yaitu Allah. Allah Maha Kuat, tidak kekuatan yang menyamai af'alnya Allah. Maka timbullah rasa sadar bagi makhluk untuk mengagungkan Allah. Makhluk harus bertuhan hanya kepada Allah, tidak pada selainnya. Oleh karena itu, akidah inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Jadi, tauhid rububiyah adalah tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Tauhid yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan konsekuensi dari tauhid rububiyah. Hal itu dikarenakan barang siapa yang mengakui Allah sebagai Tuhannya yang menciptakan seluruh alam dan mengaturnya, maka sudah sepantasnya hanya Dia yang pantas disembah dan tidak ada selainnya. Sesungguhnya tauhid uluhiyah telah merangkumi tauhid rububiyah. Ia merangkum berbagai aspek tauhid, yaitu tauhid al-ilmi wa fi al-qaul,
Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Ikhlas, bahwa tauhid ini membicarakan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah dan penetapkannya. Juga membicarakan nama-nama Allah yang agung. Dalam surat ini, Al-Quran tidak menggunakan kata-kata yang bersifat umum atau makna dan istilah-istilah yang sukar difahami keumuman orang sebagaimana yang dikemukakan oleh para mutakalimin. Ia juga meringkas tauhid irodah dan amal seperti yang diterangkan dalam surat Al-Kafirun yang meringkas seperlunya pengakuan diri dalam mengikhlaskan diri dalam beragama hanya bagi Allah saja. Selanjutnya, tauhid yang ketiga ada tauhid al-asma wa as-sifat. Tauhid al-asma wa as-sifat yaitu beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasul, tujuan tauhid asma wa as-sifat yaitu agar mengetahui bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya adalah hak dan mutlak. Tauhid al-asma wa as-sifat merupakan salah satu dari 3 dasar tauhid. Tauhid ini perspektifnya sangat penting bagi kaum muslim karena dapat memberikan solusi atas krisis multidimensi dalam pendidikan Islam Indonesia. Tauhid asma wa sifat mensyaratkan seorang hamba mentauhidkan Allah tanpa melakukan takyif, tamsil, tahrif, dan ta'til, atau dengan kata lain tanpa mengilustrasikan, menyerupakan, menyimpangkan makna, atau menolak nama atau sifat yang telah Allah tetapkan tersebut. Agar bisa memahami tauhid asma wa sifat dengan baik, ada beberapa kaidah dasar yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, yaitu nama dan sifat Allah merupakan sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, artinya harus berdasarkan wahyu baik dari Al-Quran atau As-Sunnah. Kaidah yang kedua, keyakinan tentang sifat Allah harus seperti keyakinan zatnya, artinya seorang muslim harus menyadari bahwa tidak ada yang menyamai Allah dalam segi sifat, zat, maupun perbuatan. Karena itu, sifat-sifat Allah juga tidak bisa disamakan atau dimiripkan dengan sifat makhluk. Kaidah yang selanjutnya, semua nama Allah adalah nama yang baik. Artinya, Allah adalah zat yang sempurna dan nama-nama Allah juga merupakan kesempurnaan yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Yang terakhir, nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Hanya Allah lah yang tahu apa saja nama Allah yang ia miliki. Dapat kita ketahui bahwa tauhid asma wa sifat ini dapat rusak dengan beberapa hal, yaitu tasybih, tahrif, ta'til, dan takyif. Dan sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa itu tasybih, tahrif, ta'til, dan takyif. Tasbih yakni merupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani yang menyerupakan Al-Masih bin Maryam dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi menyerupakan Uzair dengan Allah. Orang-orang musyrik menyerupakan patung-patung mereka dengan Allah. Beberapa kelompok yang merupakan wajah Allah dengan wajah makhluk, tangan Allah dengan tangan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, dan lain sebagainya. Dan apa sih itu tahrif? Tahrif artinya mengubah atau mengganti, yakni mengubah lafaz-lafaz nama Allah dengan menambah atau mengurangi atau mengubah harokah irobiyah atau mengubah artinya, yang oleh para ahli bid'ah diklaim sebagai takwil, yaitu memahami satu lafaz dengan makna yang rusak dan tidak sejalan dengan makna yang digunakan dalam bahasa Arab. Seperti pengubahan dalam firman Allah, wa kalamullah Musa taklima menjadi wa kalamallaha. Dengan demikian mereka bermaksud menafikan sifat kalam atau berbicara dari Allah. Sekarang pengertian dari ta'til. Ta'til yakni menampik sifat Allah dan menyangkal keberadaannya pada zat Allah Subhanahu wa taala. Semisal menampik kesempurnaannya dengan cara membantah nama-nama dan sifat-sifatnya, tidak melakukan ibadah kepadanya, dan atau menampik sesuatu sebagai ciptaan Allah, seperti orang yang mengatakan bahwa makhluk-makhluk ini qadim atau tidak
berpermulaan dan menyangkal bahwa Allah itu menciptakan dan membuatnya. Yang terakhir, takyif, yaitu mengkondisikan, menentukan kondisi dan menetapkan esensinya. Manhaj dalam memahami nama dan sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa melakukan tashbih, tahrif, ta'til, dan takyif ini merupakan mazhab salaf, yakni kalangan sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semua, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Asy-Syaikh mengatakan, sesungguhnya mazhab salaf, yakni kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in adalah memperlakukan dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, tanpa melakukan tahrif, takwil yang dipaksakan, dan tidak pula ta'til yang mengakibatkan terjadinya banyak takwil. Dan jika mereka ditanya tentang sifat-sifat Allah, mereka membacakan dalil, lalu menahan diri dari mengatakan pendapat itu dan ini, seraya mengatakan Allah mengatakan demikian dan kami tidak mengetahui lebih dari itu. Tayyib, naktafi huna, syukran ala ihtimami jayyidan min qablikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.